Tangganya juga pada banyak yang bilang kalau ibunya itu nggak terlalu bersih gitu loh guys, buat ngebersihin darah-darah yang tersisa di kain itu. Ada suara kayak seakan-akan kayak lagi ngejilatin sesuatu. Menurut tetangga yang ngeliat, jadi ibunya Tina ini ngusirnya itu dengan cara unik. Dia bawa-bawa golok nih sambil bajunya itu dibuka, jadi kayak agak telanjang gitu loh guys. Halo, dengan Ernie di sini. Selamat datang di zona kelam. Halo? 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 Selamat datang di zona kelam, zona dimana kamu serasa di suasana yang sangat mencekam. Bareng lagi sama gue Erna Jebel, dimana gue bakal nyeritain cerita-cerita horor yang kalian kirim di Instagram gue ataupun TikTok. Dan buat kalian juga nih yang punya cerita horor, boleh dong ceritanya kirim aja di Instagram gue @erni_jebel. Siapa tuh aja cerita kalian menarik dan kita bakalan upload di TikTok, Instagram ataupun YouTube. Oke, sebelumnya gue mau ngucapin banyak-banyak terima kasih ke kalian yang masih support gue sampai detik ini. Meskipun akhir-akhir ini gue jarang banget bikin konten, apalagi konten di TikTok. Karena apa? Karena beberapa minggu ini gue tuh kena shadow ban, dimana gue tuh kena pelanggaran gitu loh, gara-gara gue komen di salah satu video TikTok orang. Nggak tahu kenapa ya, TikTok ini sensitif banget kayak indigo. Setiap kali gue bikin video nih ya, upload di TikTok, terus tuh video gue tuh nggak bakal FYP, nggak bakalan sampai ke kalian. Banyak banget yang komen, kok kak sekarang jarang bikin video, padahal gue tuh sering banget bikin video loh. Karena emang nggak pernah FYP aja, cuy. Jadi percuma gitu. Ya udah gue mutusin bikin konten di YouTube. Biasanya kan kalau kita nge-subscribe orang itu, biasanya kalau dia bikin video baru itu kita tuh ada notifikasinya. Itu juga kalau kalian nge-subscribe gue sih. Makanya subscribe gue dong, terus nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan kalau gue update video baru. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa ya siapkan cemilan. Gue udah nyiapin satu kardus nih. Ini sebagai sesajen ya, karena kalian ini adalah penonton tak kasat mata. Tapi ngomong-ngomong nggak apa-apa kan gue ceritanya sambil rebahan kayak gini. Sumpah ya, gue tuh agak aneh aja gitu kalau bikin cerita yang serius-serius banget. Gue tuh pengen gue cerita horor itu santuy, jadi kita tuh berasa lagi ngobrol. Alibi sih sebenarnya. Deh, nggak usah banyak cincong, kita mulai ceritanya sekarang. Oke, gue mau nanya nih sama kalian, kalian pernah nggak sih ngedenger kayak pantangan-pantangan buat ibu hamil? Atau kalian yang pernah hamil terus melahirkan, atau enggak saudara kalian, tetangga kalian yang pernah hamil gitu, pernah denger nggak sih pantangan-pantangan mereka? Kalau gue sendiri, gue tuh pernah ngedenger pantangannya itu boleh ngebunuh binatang, takutnya sawan gitu. Terus ada lagi nggak boleh keluar malam. Nah kemarin tuh gue tuh bikin, bukan kemarin, ini baru aja gue tuh bikin story di Instagram nanya apa aja sih pantangan-pantangan, dan itu banyak banget yang komen. Lihat, waduh. Jawabannya tuh hampir mirip-mirip gitu loh guys. Ini yang paling parah nih, gue paling ngakak banget nih. Ada yang balas nih, nggak boleh bunuh hewan, nggak boleh duduk di depan pintu, nggak boleh makan buah yang bekasnya kalong atau semacam bajing. Jadi kayak misalkan ada mangga gitu, terus ada gigitannya, itu nggak boleh katanya. Emang sih kalau logikanya itu kan takutnya ada bakteri gitu loh ya guys ya. Terus nggak boleh makan udang, nanti katanya pas lahiran bikin jentit di pinggul, nganti kram katanya. Nggak paham nih. Katanya adat istiadat tempatku nggak boleh makan ikan pari, nanti anaknya sawan, bisa lemes tulangnya. Aduh, nggak paham juga nih. Aneh-aneh ya. Nggak boleh makan nanas, nggak boleh makan tape karena ada raginya, nggak boleh makan cumi, nanti anaknya belang-belang kayak tinta cumi. Kalau mau minum kelapa harus suruh orang buat belah. Nggak boleh dekem ayam atau ngiket ayam diungkep masak. Oh ya paham. Gak boleh bikin lepet, gak boleh duduk mengangkang, gak boleh mandi malam-malam, gak boleh keluyuran nanti kalau ada apa-apa sama bayinya, gak boleh motor. Aduh, banyak banget nih. Biasanya nih ya kalau ibu hamil itu kan pasti bawa kayak semacam gunting, terus peniti, ya gak? Bingung nih pas emak gue lagi ngandung adik-adik gue nih, gue bingung nih, orang kemana-mana bawa gunting gini mau ngapain gitu.
Katanya sih biar calon ibu sama jabang bayinya itu aman. Kenapa? Soalnya kalau ibu hamil ini katanya tuh harum gitu, aromanya tuh harum bagi makhluk halus. Mungkin kayak berasa ini kali ya, misalkan temen lu lagi masak Indomie, jarak 10 meter aja udah berasa, ih siapa ini yang masak Indomie, gitu kali ya. Gue punya cerita lagi nih dari salah satu followers TikTok gue. Ini sebenarnya ceritanya udah lama banget dia kirim, cuman gue baru bikin sekarang karena ceritanya tuh sebenarnya menarik banget. Cuman gue kayak taruh deh. Soalnya ini gue bakal ceritain beberapa cerita yang ceritanya hampir mirip-mirip. Tapi pengirimnya ini nggak mau disebutin namanya karena mungkin gue yakin banget ini ceritanya heboh juga nih pas di kampungnya. Oke, sebut aja pengirimnya itu namanya Dini. Ini kejadiannya tuh pas bulan puasa. Dini juga bingung ini kenapa bisa-bisanya makhluk halus ini katanya pada di penjara, dikurung, kok ada yang nongol gitu pas bulan puasa. Kebetulan ini kejadiannya tuh pas tahun kemarin, bulan puasa kemarin. Awal mula cerita ini itu terjadi karena tetangganya, kita sebut aja namanya Lastri kali ya. Lastri ini dia tuh kan hamil nih ya. Kebetulan pada saat itu dia tuh lahiran dong. Alhamdulillahnya lahirannya normal. Pas masa dia hamil ini, dia tuh sering banget yang namanya kayak keluar malam. Kan biasanya nih ya kalau orang hamil ini gak boleh tuh yang namanya keluar malam. Dia tuh kayak tuh nongkrong, jalan nih sama temen-temennya. Tapi dia gak percaya gitu loh guys sama mitos-mitos kayak gitu. Jadi ya udahlah, langgar-langgar aja gitu. Toh pikirannya pasti fine-fine aja. Singkat cerita nih ya, pas Lastri ini lahiran, kan lahirannya normal nih, otomatis kan banyak banget ibaratnya kayak kain-kain, selimut-selimut yang pas waktu di rumah sakitnya itu kan bekasnya kan ada darahnya nih ya. Nah dibawa pulang tuh sama ibunya buat dicuci, niatnya kayak gitu. Nah emang dicuci nih ya, terus dijemur sama ibunya. Oh ya kebetulan pas hari itu lahiran nih ya, besokannya tuh langsung balik gitu loh guys. Yang nyuci kain-kain ini kan ibunya Lastri nih ya, tapi ibunya Lastri ini lupa ngangkat jemurannya. Tetangganya juga pada banyak yang bilang kalau ibunya itu nggak terlalu bersih gitu loh guys, buat ngebersihin darah-darah yang tersisa di kain itu. Kejadiannya itu bermulai dari sini. Pas malamnya nih kan ya, pas jemurannya nih masih belum diangkat. Sekitar jam 12:30 malam. Jadi sekitar jam 12:30 malam nih ya. Nih, ibunya ini ngedenger ada suara kayak suara ayam di sekitaran belakang rumahnya. Kebetulan ya belakang rumahnya Dini ini itu memang jarang banget orang lewat. Katanya emang di situ tuh angker. Cuaca pada saat itu juga hujan rintik-rintik, nggak berhenti-berhenti. Ibunya ini kan ngedenger suara anak ayam itu lumayan lama, tapi dia abaikan karena dia tuh kayak udah ngerasa biasa aja gitu. Oh mungkin apa kali gitu ya, mungkin ada anak ayam yang lupa dikandangin sama yang punyanya gitu. Sempet beberapa waktu tuh menghilang suaranya, terus tiba-tiba muncul lagi tuh suara ini. Terus juga suaranya tuh kayak bunyi celak-celak kayak lagi mainan air. Terus suaranya tuh kayak makin jelas gitu. Seketika ibunya Dini ini ngebangunin suaminya Dini terus adiknya Dini. Jadi tuh ibunya Dini tuh nyuruh suaminya buat ngecek di luar tuh ada apa. Pas suaminya ngecek nih ya, lewat jendela nih ya, dia tuh ngeliat, ih ada yang jatuh. Nah, ayahnya Dini nih, bu ada yang jatuh bu. Terus kata ibunya Dini, ada apa pak? Oh itu cuman kucing hitam aja bu yang jatuh, katanya gitu. Jadi kayak jatuh dari atas gitu loh. Ibunya Dini tuh langsung curiga gitu loh, ini kayaknya ada yang aneh nih. Dia langsung curiga, kayaknya ini Mbak Kunti nih. Ditambah lagi ada orang yang habis lahiran. Gak lama nih ya, ada suara kayak seakan-akan kayak lagi ngejilatin sesuatu. Gak lama dari itu kuntilanak ketawa-ketawa cekikikan. Itu hampir lama banget ya, dari sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. Mereka bener-bener ketakutan, gak berani yang namanya nengok keluar. Mereka cuma bisa berdoa. Posisi Mbak Kunti ini, dia tuh cekikikan ya, cekikikan kayak mengelilingin komplek rumah. Setelah itu bapaknya Dini memberanikan diri keluar dari rumah. Beliau ini ngelilingin rumah mereka gitu, takutnya ada apa-apa nih. Seketika dia tuh ngeliat tetangganya, dan ternyata tetangganya itu sama ngedenger suara Mbak Kunti ini yang tadi cekikikan. Ayahnya ini nyari-nyari, siapa tahu ada gitu. Ternyata emang udah nggak ada. Nah mereka memutuskan buat tidur lagi dong. Pas paginya nih ya, pas paginya
Jam 8 pagi, Mbak Kunti ini ternyata muncul lagi dong jam 8 pagi. Lu tahu di mana? Dia tuh lagi nangkring di pohon mangga di belakang rumahnya Dini yang gue bilang tadi lumayan angker itu. Dan itu Dini sendiri yang ngelihat kuntilanak ini lagi nangkring di pohon mangga. Dia langsung nangis dong karena emang shock banget. Kok bisa-bisanya jam 8 pagi kuntilanak ada nangkring di pohon mangga? Cuman Dini yang ngelihat. Di situ juga ada beberapa tetangganya dan langsung nyadar, oh ini nih makhluknya nih yang dari tadi malam udah bikin heboh. Nah emang suaranya kenceng banget cuy, jadi bikin tetangga ya gemeter juga cuy. Gue juga yang dengernya ini, aduh, keluarganya Lastri ini ternyata jemurannya belum diangkat. Itu juga gara-gara diingetin sama tetangganya Lastri nih ya kan, pagi-pagi nih ya lagi mau ngejemur baju nih, terus ngelihat, ini jemurannya siapa nih, tadi malam nih gak diangkat-angkat. Terus kasih tahu dong ke keluarganya Lastri, wah iya nih, gara-gara kain yang ada bekas darahnya juga masih ada bau amis juga kayak gitu kan. Habis itu nih ya, Lastri ini langsung sakit. Habis itu keluarganya Lastri ini ngundang orang pinter gitulah buat ngobatin Lastri. Karena kebetulan mungkin dia tuh udah berobat kemana-mana tetap sakit. Terus kata orang pinternya ini bilang, iya katanya emang udah diincer ini, Lastri ini udah diincer dari semasa dia masih mengandung anaknya. Untungnya nih ya, dia tuh nggak diambil, bayinya tuh nggak diambil. Barulah Lastri ini percaya kalau apa yang diomongin sama orang tua ini sebaiknya diturutin aja gitu ya. Gue juga kayak percaya nggak percaya sih, tapi alangkah lebih baiknya dengerin aja apa kata orang tua. Ini banyak banget nih teman-teman gue juga yang dia hamil dong. Mungkin karena anak milenial ya, jadi kayak nggak percaya gitulah sama hal-hal yang berbau mitos gitu. Kemarin ya pas gue ini lagi jadi tamu di live streaming orang, kebetulan ini teman gue sendiri, teman TikTok. Gue tanya dong, Cek, waktu hamil ada pantangan-pantangan gak sih? Terus dia bilang, nggak ada sih, cuman emang sih dikasih tahu jangan keluar malam katanya gitu kan ya. Tapi nih, ini orang malah malam-malam nih ya, dia tuh hobi banget ngeliat pertandingan bola voli gitu loh. Nah, dia tuh kalau pulang ya jam 2 malam. Karena kebetulan ini kan posisinya dia tuh pas hamil nih ya, perutnya tuh kecil, jadi nggak kelihatan kalau dia ini lagi hamil. Mungkin kalau teman-temannya tahu kalau Cece ini lagi hamil, mungkin pada ngingetin, karena kebetulan nggak kelihatan gitu kalau dia lagi hamil. Jadi teman-temannya tuh ya udah. Dan lo tahu ternyata dia tuh diikutin sama makhluk halus. Dia kan posisinya nih pulang dini hari, sekitar jam 2 pagi. Dia itu siangnya ini tidur dong. Pas sore-sore dia tuh bangun, dia tuh ngeliat ada sosok pocong berdiri ngeliatin Cece ini. Temen gue namanya Nita ya. Ini pocong ya ngeliatin Cenita. Terus Cenita tuh kayak shock gitu. Terus juga nggak cuman pocong, dia tuh ngeliat ada makhluk lain, yaitu anak kecil wujudnya. Oh ya, pocongnya ini wujudnya itu nggak ada kapasnya gitu loh guys. Jadi kata Cenita ini, kalau pocong itu ada beda-beda jenis. Pocong yang nggak ada kapasnya itu tuh pure, dia tuh ngikutin. Tapi kalau pocong yang ada kapasnya itu bisa kemungkinan ada orang yang ngirim. Wow, pocong bisa delivery juga ya? Digojekin kali? Enggak, itu bisa jadi kayak semacam santet kayak gitu. Tapi ini gue ada cerita lagi nih. Menurut gue jatuhnya sedih sih, sekaligus serem. Ini gue dapat cerita dari temen gue, bestie gue. Temen gue ini ya, sebut aja namanya Vivi. Nah, Vivi ini waktu kapan dia tuh udah duluan nikah gitu loh guys, daripada gue ini masih jomblo. Posisinya pas waktu tahun kemarin kayaknya dia tuh hamil nih ya. Jadi di lingkungannya itu nggak cuman Vivi aja yang hamil, jadi ada tetangganya juga tuh yang hamil hampir sama usianya. Jadi kayak beda sebulan gitu loh guys usia kandungannya. Sebut aja namanya itu Tina. Tina ini dia tuh sering banget yang namanya kemana-mana tuh sendirian. Terus juga dia tuh sering banget misalkan mau beli sarapan ya, terus mau main ke rumah tetangga ataupun saudaranya itu, dia tuh selalu lewat belakang rumah. Ya hampir sama persis nih ceritanya kayak yang pertama tadi nih ya. Jadi di rumahnya Tina ini, di belakang rumahnya ini,
kata tetangganya tuh emang lumayan angker guys. Saya jarang banget gitu ada orang yang lewat sana. Pas perutnya udah mulai membesar nih ya, ibunya Tina ini dia tuh sering begadang. Jadi gini, di kampung gue ini kebiasaan kalau misalkan ada keluarga kita yang lagi hamil, pihak keluarga ini ada yang begadang. Soalnya takut ini ibu hamil ada apa-apa. Seperti yang gue bilang, emang ibu hamil ini banyak yang ngincer, yaitu makhluk halus. Pernah suatu ketika ibunya ini ngelihat ada sosok makhluk nih, itu tuh ada di atap rumah. Makhluk halusnya itu bentukannya tuh kayak gini, berbulu, terus kepalanya kecil, terus ada tanduknya kecil. Itu ibunya Tina ini langsung ambil golok terus ngitarin sekeliling rumahnya sambil naburin kerikil ke atap rumah. Udah nggak ada tuh ya, besokannya datang lagi cuy. Nggak cuma ada makhluk halus itu, terus juga pernah ada Mbak Kun nangkring di pohon dekat rumahnya Tina. Menurut tetangga yang ngeliat, jadi ibunya Tina ini ngusirnya itu dengan cara unik. Dia bawa-bawa golok nih sambil bajunya itu dibuka, jadi kayak agak telanjang gitu loh guys. Sumpah gue agak aneh juga nih ceritanya. Cuman emang kenyataan ini masih banyak nih di kampung-kampung gue dengan cara-cara kayak gini. Pada saat Tina lahiran ya, kebetulan Vivi ini juga pada saat itu bareng lahirannya. Teman gue ini pas 8 bulan. Sedangkan Tina ini emang pas 9 bulannya. Enggak sih, bayinya Tina ini setiap kali malam dia tuh selalu nangis terus sampai subuh, selalu kayak gitu. Terus juga matanya tuh kayak melotot gitu. Itu setiap malam pasti nangis terus kayak gitu. Pada saat bayinya Tina usia 40 hari nih ya, biasanya kan cukuran tuh ya. Awalnya sih biasa aja. Nah biasanya kan ya abis cukuran ini itu pasti dimandiin sama dukun bayinya ya. Tapi Tina ini bilang, udah saya aja yang mandiin, kayak gitu. Abis itu Tina ini langsung nyerahin lagi bayinya itu ke dukun bayi tersebut. Dukun bayi itu nggak ngeh kalau bayinya Tina udah biru-biru, badannya itu udah biru-biru terus kayak orang kedinginan gitu loh guys. Itu juga dukun bayinya itu dikasih tahu sama saudaranya Tina pas lewat nih ya. Ih, loh kok bayinya agak beda nih. Terus ngasih tahu dong sama dukun bayi itu lah, terus langsung diselimutin. Keluarganya Tina ini kebetulan lagi sibuk kirim-kirim bubur, apa ya namanya, lupa, kalau buat bubur abis lahiran tuh. Terus ngirim-ngirim ke saudara-saudara. Setelah mereka sadar, mereka tuh langsung ngundang mantri buat ngecek bayi tersebut. Dan lu tau gak sih, mantri tersebut tuh bilang, aduh saya nggak sanggup nih, sepertinya ada air yang masuk ke hidung bayi tersebut. Dilarikan dong ke rumah sakit terdekat. Terus sama rumah sakit tersebut bilang, aduh nggak sanggup. Dibawalah pakai ambulan ke rumah sakit yang lumayan besar juga tuh di kota gue. Di situ bayi tersebut tuh langsung dikasih pertolongan pertama. Alhamdulillahnya masih bisa ditolong dan masih hidup. Yang tadinya tuh diem aja, terus tiba-tiba nangis dong. Terus udah bisa BAB lagi karena kayak ada sesuatu yang nahan-nahan dia. Yang tadinya badannya itu dingin banget, terus alhamdulillahnya udah dikasih pertolongan, bayinya itu udah mulai hangat lagi tuh. Keluarganya nunggu dong di luar sekitar sejaman. Tiba-tiba ada kabar kalau bayi tersebut tuh meninggal. Shock dong, keluarganya kaget. Loh kok bisa? Padahal tadi bilangnya fine-fine aja nih. Terus dibawa pulang nih ya, jasad bayi tersebut di belakangnya, di punggungnya ini, itu kayak ada lebam biru-biru gitu loh. Neneknya Tina ini sebenarnya udah ada firasat nggak enak dari semenjak Tina ini mengandung. Soalnya kan sering banget ngeliat sosok yang enggak gitu. Tiap malam tuh ada mulu. Bisa dibilang udah diincer sedari Tina ini mengandung. Sebenarnya sih yang gue yakinin ya, bayi tersebut meninggal ya cuman karena gangguan pernapasan aja, karena hidungnya tersumbat karena air. Terus mungkin karena bayinya kurang sehat juga tuh ya, kita nggak tahu. Kita nggak bisa langsung ngejudge itu karena makhluk halus juga tuh ya. Mungkin kalau masih hidup nih, usianya itu pasti udah seusia anaknya teman gue. Lo tau gak sih? Jadi makhluk halus itu, Mbak Kun itu, dia itu ngincer tetangganya Tina ini. Karena kebetulan tetangganya Tina ini emang hamil juga tuh. Kan diusirnya pun sama. Jadi kayak ngebuka baju, terus sambil bawa-bawa golok, dan itu selalu berhasil ngusir. Tapi besokannya datang lagi. Pernah gue denger nih ya, dari pembicaraan orang tua. Jadi cara ngusir kuntilanak ini dengan cara ngeliatin, maaf, alat
Jadi nunjukin, nih lihat nih, muka lu tuh kayak gini, katanya gitu. Terus Kuntinya tuh langsung ketakutan gitu. Wah tidak, mungkin kayak gitu ya. Agak aneh sih, absurd juga nih cerita ya. Tapi jujur, sedih juga ya. Turut berduka cita juga sih sama kejadian yang kayak gini. Jujur gue tuh kayak sedih banget loh guys kalau ngelihat ibu melahirkan ya, terus pas melahirkan anaknya ternyata meninggal. Pernah nih ya, tetangganya nenek gue, setiap kali dia lahiran itu pasti rame. Kenapa? Pasti meninggal. Jadi setiap kali lahiran ya, orang-orang tuh pasti datang bawa beras, bukan buat macam selamatan, bukan. Jadi tuh buat ngasih beras buat orang yang meninggal. Karena anaknya tuh pasti meninggal terus, kasihan banget sumpah demi Allah. Tapi alhamdulillah ada satu anaknya yang sekarang masih hidup, terus juga alhamdulillahnya sehat. Gue sih nggak tahu ya penyebabnya kenapa, mungkin aja semasa di kandungannya nih ya ada sesuatu gitu, misalnya karena kurang vitamin atau gimana, gue nggak tahu juga. Gue kan nggak pernah hamil juga tuh ya. Buat kalian ya yang mungkin emang kalau lagi ada program mau hamil nih ya, seenggaknya kalian turutin aja apa kata orang tua kalian kayak gitu ya. Meskipun kita agak aduh apaan sih gitu, aneh banget sih mitos-mitosnya, udah turutin aja, itu kan buat kebaikan kalian juga. Oke, segitu aja. Gue juga mau istirahat, ini udah jam 3 pagi. Gue harus istirahat, besok pagi gue harus kerja. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Gue ucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian juga yang masih support gue sampai detik ini. Sampai jumpa dan nantikan video terbaru dari gue selanjutnya. Bye-bye.